Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, bisa di next, Salsa. Adapun untuk anggota kelompoknya yaitu ada Azahra Fitriani Nur Sofyan, Cynthia Indah Trianto, Adina Rismawati, Fajariana Trimulya, Hanifah Rahmatika, Irsyad Hanafi, Muhammad Rizky Anugrah, Nazra Alfasya, Sadam Maulana Putra, Salsabila Putri Wijaya, dan Jaid Jidan Rizky. Selanjutnya Mohon dipaparkan. maaf. Interupsi, mohon maaf. Kemudian ada saya Bu Limpan Yasarianto. Ya, bisa dilanjut teman-teman. Oke, baik. Yang pertama, sebelum memasuki materi kita, apa sih definisi dari tulang itu? Tulang merupakan penyusun rangka tubuh. Tulang di tubuh kita terbagi dua. Yang pertama itu ada rangka aksial dan ada rangka apendikular. Apa sih rangka aksial itu? Rangka aksial merupakan rangka yang letaknya di bagian tengah tubuh, meliputi tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk atau iga, kemudian tulang belakang. Kemudian untuk rangka apendikular itu adalah kerangka yang terdiri dari anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan tulang panggul. Kerangka aksial meliputi 80 tulang pada manusia, sedangkan kerangka apendikular terdiri dari 126 tulang. Untuk gambarannya bisa di next. Ya, teman-teman, jadi untuk gambaran kerangka tubuh manusia itu, yang tadi ada kerangka aksial sama kerangka apendikular, bisa kita lihat di sini ya. Kemudian mungkin bisa di next. Kerangka aksial. Kerangka aksial berfungsi untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Tulang yang termasuk dalam kerangka aksial antara lain itu ada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. 7 pasang tulang rusuk sejati, ada 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Kemudian untuk rangka apendikularnya itu mulai dari anggota gerak atas, anggota gerak bawah, tulang panggul, 2 tulang ilium atau tulang usus, 2 tulang kemaluan atau isium, dan 2 tulang duduk. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Tulang tengkorak atau skut. Tulang tengkorak tersusun dari 22 tulang yang bergabung bersama, kecuali bagian rahang atau mandibula. Tulang ini berperan dalam membentuk kepala manusia dan melindungi organ dalam, seperti otak dan mata. Bagian-bagian pada tulang tengkorak terdiri dari kranium, mandibula, dan maksila. Tulang belakang atau vertebrae. Fungsi dari tulang ini adalah untuk menopang bagian tubuh lainnya. Tulang belakang pada manusia terdiri dari 26 ruas. Bagian-bagian pada tulang belakang dibedakan menjadi berdasarkan lokasi, yaitu yang pertama leher atau servikal terdapat 7 ruas, bagian dada atau punggung 12 ruas, pinggang 5 ruas, sakrum 1 ruas, dan tulang ekor 1 ruas. Next. Tulang rusuk dan tulang dada atau ribs dan sternum. Tulang rusuk dan dada berfungsi untuk melindungi organ jantung dan paru-paru. Tulang rusuk bergabung dengan tulang dada karena dihubungkan oleh tulang rawan yang bernama kosta. Ya, bisa dilanjut teman-teman. Ya, selanjutnya kerangka apendikular. Fungsi dari kerangka apendikular yaitu sebagai penggerak tubuh. Tulang yang termasuk dalam kerangka apendikular yaitu ada anggota gerak atas upper limbs dan anggota gerak bawah lower limbs. Anggota gerak atas yaitu tangan atau lengan adalah anggota gerak
bagian atas. Tulang pada bagian lengan terdiri dari tulang lengan atas, humerus, pengumpil radius, dan hasta atau ulna. Selain itu, tulang pada bagian telapak tangan disebut juga dengan metakarpal. Anggota gerak bawah, manusia menggunakan kaki sebagai anggota gerak bagian bawah. Tulang pada kaki terdiri dari tulang paha yaitu femur, tulang betis atau fibula, dan tulang kering yaitu tibia. Sementara bagian telapak kaki tersusun dari tulang yang bernama metatarsal. Lanjut. Ya. Ada macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama, tulang pendek, contohnya tulang pergelangan kaki dan tangan. Lalu tulang pipa, contohnya tulang paha, tulang kering, tulang telapak tangan, dan sebagainya. Lalu ada tulang irregular, tulang penyusun. Contohnya tulang penyusun tulang belakang dan tulang pipi. Lalu ada tulang sesamoid, contohnya itu tulang tempurung lutut. Lalu ada tulang pipi, contohnya tulang rusuk, tulang tengkorak, tulang dada, dan belikat. Ya, lanjut. Ya, lalu macam-macam tulang berdasarkan sel penyusunnya. Yang pertama itu adalah tulang keras, memiliki rongga-rongga di dalamnya, dan penyusunnya adalah osteosit. Osteosit ini adalah jenis sel yang membentuk tulang. Sel-sel osteosit ini berasal dari osteoblast yang merupakan sel-sel pembentuk tulang. Secara umum, mereka membuat sebagian besar massa jaringan tulang dewasa pada manusia. Kemudian yang kedua itu ada tulang rawan, terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini paling banyak terdapat pada tubuh dan dapat ditemukan di laring, hidung, tulang rusuk, serta trakea. Lalu ada tulang rawan fibrosa yang berfungsi sebagai bantalan pada sendi, dan tulang rawan elastin yang dapat ditemukan di telinga dan hidung dan trakea. Selanjutnya. Ya, lalu kita masuk ke otot. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi dan relaksasi. Pada saat berkontraksi, otot akan jadi lebih pendek. Sebaliknya, saat relaksasi, otot akan memanjang. Fungsi otot ini berfungsi untuk mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak, membantu mempertahankan postur tubuh, membantu menstabilkan sendi-sendi dalam tubuh, menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme dalam tubuh, dan mempertahankan suhu tubuh. Ya, lalu 3 jenis otot. Ada otot lurik, jantung, dan polos. Otot lurik ini disebut juga otot rangka, merupakan otot volunteer atau harus secara sadar saat menggerakkan otot ini. Lalu ada otot jantung yang terus bekerja meskipun kita tidak sadar, atau disebut juga involunteer. Dan otot polos yang berada di organ-organ di dalam tubuh, termasuk otot involunteer dan otonom. Baik, untuk pembahasan berikutnya kita mulai masuk ke proses osifikasi pada masa embrionik. Jadi osifikasi ini tuh adalah nama lain dari proses pembentukan tulang, atau mungkin lebih sering didengar dengan nama osteogenesis. Jadi berdasarkan jenis pembuatannya pada masa embrionik atau pada masa di janin, itu ada 2 jenis osifikasi, yaitu ada osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Jadi osifikasi intramembran ini adalah perkembangan tulang yang terjadi secara langsung dan merupakan sumber pembentukan tulang pipih. Salah satu di antaranya itu seperti tulang yang ada di kepala atau kranium. Dan osifikasi intramembran ini dimulai dari sel mesenkim yang berproliferasi ke area-area dengan tingkat vaskularisasi tinggi. Oleh karena itu, proses ini dinamakan pembentukan tulang secara langsung. Karena dari sel mesenkim, dia langsung nantinya tersusun menjadi seperti tulang sejati dalam bentuk tulang pipih. Yang kedua adalah osifikasi endokondral. Jadi pada osifikasi ini, semua sel tulang lainnya akan dibentuk pada proses endokondral ini.
Proses ini kebalikan dari osifikasi intramembran. Dia osifikasi yang tidak langsung dengan cara melalui pembentukan model tulang rawan atau kartilago terlebih dahulu dan kemudian mengalami pergantian menjadi tulang dewasa. Osifikasi endokondral dapat dilihat pada proses pertumbuhan tulang panjang dan tulang pipa. Jadi kedua osifikasi ini bisa mulai terbentuk dalam masa embrio ketika usia embrio mencapai usia sekitar 6 hari sampai 7 minggu dan berlanjut sampai tulang sejati terbentuk. Bisa di next. Dan ini adalah struktur dari sel-sel penyusun tulang. Ada osteoblast, osteosit, dan juga osteoklas. Untuk osteoblast ini, dia terbentuk dari sel osteoprogenitor yang sel ini berdiferensiasi menjadi sel osteoblast. Fungsinya osteoblast itu untuk menginisiasi dan mengontrol proses mineralisasi dari osteoid. Dan osteoblast juga menghasilkan faktor pertumbuhan bersama dengan protein tulang morfogenetik. Lalu yang kedua ada osteosit. Osteosit ini berperan dalam mengatur metabolisme. Contohnya itu pertukaran nutrisi dalam tulang dan juga tubuh dengan bantuan darah. Yang kedua, mempertahankan matriks tulang dan perbaikan tulang daripada pembentukan tulang yang baru. Dan osteosit ini juga sebenarnya merupakan hasil diferensiasi dari sel osteoblast yang telah menua. Dan cirinya osteosit muda juga bentuknya lebih menyerupai osteoblast. Lalu yang terakhir adalah osteoklas. Osteoklas ini bentuknya seperti sel raksasa hasil peraburan monosit atau jenis sel darah putih yang terkonsentrasi di endosteum. Osteoklas berfungsi dalam mekanisme osteoklastogenesis, aktifikasi resorpsi kalsium tulang dan kartilago, dan merespon hormonal yang dapat menurunkan struktur dan fungsi tulang. Berikutnya. Selanjutnya, penyakit skeletal pada masa embrionik dan bayi. Kelainan tulang adalah penyakit yang mempengaruhi sistem muskuloskeletal, yaitu sistem gerak yang terdiri dari tulang, otot, ligamen, dan sendi. Kelainan tulang bawaan yang juga disebut kelainan tulang kongenital. Adapun faktor risiko kelainan tulang kongenital yaitu yang pertama, pewaris gen abnormal, 2, kelainan kromosom, 3, konsumsi obat-obatan yang tidak sesuai pada masa kehamilan, 4, kebiasaan minum alkohol, 5, merokok, dan 6, terkena radiasi dan lain-lain. Selanjutnya, adapun kelainan skeletal kongenital. Yang pertama ada brachydactyly. Selanjutnya yang kedua ada syndactyly. Ketiga ada polydactyly. Keempat ada skoliosis, kyphosis, dan juga lordosis. Kelima ada Talipes equinovarus atau clawfoot. Dan yang terakhir ada lobster claw. Selanjutnya. Ya, lalu ada embriologi muskulo atau pembentukan otot pada masa embrionik. Yang pertama itu pembentukan otot rangka. Otot rangka itu berasal dari mesoderm paraksial yang mencakup somit dan somitomer. Jadi somit itu yang menghasilkan otot-otot kerangka aksial, dinding badan, dan anggota badan. Kalau somitomer itu membentuk otot-otot kepala. Lalu miogenesisnya itu dari mioblast menjadi myotubes, menjadi myofilamen, menjadi myofibril, dan terakhir menjadi muscle fibers. Lalu akhir minggu kelima, myotom bersatu menjadi satu bagian dorsal epimer yang menjadi otot ekstensor kolumna vertebralis yang disarapi oleh ramus dorsalis primer, lalu satu bagian ventral yang lebih besar atau hipomer yang menjadi otot flexor lateral dan ventral yang disarapi oleh ramus ventralis primer. Lalu yang ketiga ada myoblast dari hipomer cervical yang menjadi otot scalenus, geniohyoideus, dan musculus paravertebralis. Lanjut ya. Lalu myoblast yang dari segmen torak itu menjadi 3 lapisan. Yang pertama pada dada,
ia masih mempertahankan ciri segmentalnya dan menjadi musculus intercostalis externa, musculus intercostalis interna, dan musculus intercostalis bagian dalam atau musculus transversus thoracis. Lalu yang kedua, pada dinding perut, otot segmen ini bersatu membentuk lembar jaringan otot yang lebar, yang menjadi musculus obliquus internus, musculus obliquus interna, dan musculus transversus abdominis. Lalu yang ketiga, ujung servikal hipomer membentuk kolom ventral memanjang, yang di daerah perut itu menjadi musculus rector abdominis, di daerah leher menjadi otot infrahyoid, di daerah dada biasanya itu menghilang, tetapi kadang-kadang menjadi musculus sternalis. Lanjutnya. Lalu yang kedua itu otot polos. Otot polos itu berasal dari mesenkim splanchnic yang mengelilingi endoderm dari usus primordial. Otot polos dinding pembuluh darah dan limfe berasal dari mesoderm somatik. Sedangkan otot iris, mamae, dan kelenjar keringat berasal dari sel mesenkim ectoderm. Lalu untuk otot jantung itu berasal dari mesoderm splanchnic lateral yang berkembang di sekitar tabung jantung dan dapat dikenali pada minggu keempat. Nah, miogenesis dari otot jantung itu berasal dari primordial myokardium menjadi kardiak myoblas dan jadi kardiak muscle. Lalu untuk otot anggota badan, pada minggu ke-7 terjadi pemadatan mesenkim yang berasal dari sel dermomyotom somit di dekat tunas anggota badan. Otot terpecah menjadi komponen ekstensor dan komponen flexor. Nah, komponen ekstensor ini dibersarafi oleh nervus radialis yang terbentuk melalui penggabungan cabang dorsal. Lalu untuk komponen flexor dipersarafi oleh nervus ulnaris dan medianus, yaitu penggabungan cabang ventral. Lalu untuk otot kepala, otot volunteer daerah kepala berasal dari paraxial mesoderm, somit dan somitomer. Pola pembentukannya diatur oleh elemen jaringan penyambung yang berasal dari sel neural crest. Lalu yang terakhir, otot ekstremitas. Pada minggu ke-7 berasal dari tunas yang muncul dari somatopleura dinding tubuh, kondensasi sel mesenkim, asal itu dari sel di dorsolateral somit, di dasar tunas ekstremitas. Permukaan tunas akan menjadi lengan bagian proksimal atau bahu, dan bagian ujung tunas akan menjadi regiodistal tungkai. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada anomali sistem otot. Yang pertama itu tidak terbentuknya otot-otot tertentu seperti Poland syndrome. Poland syndrome ini itu diawali pada masa janin atau kurang lebih usia kehamilan 6 minggu. Sifatnya itu asimetris atau hanya melibatkan satu sisi tubuh saja. Untuk contohnya itu tidak terbentuknya otot dada pada muscle pectoralis mayor, pertumbuhan payudara yang kecil atau hipoplasia, lemak dan rambut ketiak tidak ada, kelainan pada tulang rusuk, terbentuknya tulang lengan atas, lengan bawah, dan jari-jari yang pendek atau brachysymphalangims. Lalu tidak adanya muscle palmaris longus, trapezius serratus anterior, dan quadratus femoris. Yang ketiga itu ada Prader-Willi syndrome, tidak adanya otot-otot abdomen sebagian atau seluruh. Dinding perut sangat tipis yang mengakibatkan organ dalam teraba, biasanya disertai malformasi saluran dan kandung kemih. Ini adalah gambar dari Poland syndrome dan Prader-Willi syndrome. Yang kedua ada variasi bentuk, posisi, dan perlekatan. Congenital torticollis adalah gangguan pada leher bayi yang ditandai dengan rotasi kepala bayi ke salah satu sisi akibat pemendekan otot sternocleidomastoideus, salah satu sisi otot leher. Torticollis congenital jarang dijumpai atau insidennya itu kurang dari 2% dan diyakini disebabkan oleh trauma lokal pada jaringan lunak leher sebelum atau selama persalinan. Yang ketiga, kelemahan otot.
yaitu Duchenne Muscular Dystrophy atau DMD, adalah kelainan genetik yang ditandai dengan progresif degenerasi dan kelemahan otot. DMD ini disebabkan oleh tidak adanya dystrophin, yaitu protein yang membantu menjaga sel-sel otot tetap utuh. Onset gejala pada anak usia dini biasanya antara usia 3 dan 5 tahun. Penyakit ini lebih banyak diderita oleh anak laki-laki. Ya, selanjutnya ada perkembangan remaja atau dewasa. Selama manusia hidup, tulang akan terus mengalami perbaikan dan perkembangan. Proses yang terjadi pada tulang baru akan menggantikan sel-sel tulang osteoblast. Yang kedua ada resorption, yaitu sel tulang lama akan mengalami kerusakan dan digantikan oleh sel-sel khusus yang disebut osteoklas. Osteoblast dan osteoklas selama melakukan proses perbaikan pada tulang membutuhkan berbagai banyak vitamin dan hormon, yaitu kalsitonin, parasitoid, vitamin C, hormon testosteron atau pada lelaki, hormon estrogen atau pada perempuan. Selanjutnya, pubertas memiliki peran penting dalam pertumbuhan tulang. Tulang memanjang dan mengalami peningkatan kepadatan. Pada akhir masa pubertas, kemampuan tulang untuk memanjang berakhir. Ketika ini terjadi, remaja telah mencapai tinggi maksimal dan selanjutnya, saat bayi, tulang terbuat dari tulang rawan atau cartilage yang lembut serta fleksibel. Tulang ini akan tumbuh dan lambat akan digantikan oleh tulang yang keras dengan bantuan kalsium. Pada usia 20-an tahun, proses ini sudah lengkap dan tidak ada lagi pertumbuhan. Tulang-tulang tersebut sudah besar dengan kerangka yang sangat kuat dan ringan. Selanjutnya. Penyakit muskuloskeletal pada remaja dan dewasa. Masalah muskuloskeletal merupakan masalah yang sering timbul pada usia produktif seperti pada pekerja, contohnya pengendara. Masalah muskuloskeletal yang umum diketahui terdapat pada pekerja yaitu carpal tunnel syndrome dan nyeri punggung bawah. Hal ini didukung dengan penelitian Harnoto tahun 2009 bahwa pekerja sebagai pengendara yang bekerja dengan durasi lama dan posisi yang statis dapat terkena masalah muskuloskeletal, nyeri punggung bawah, sedangkan carpal tunnel syndrome diakibatkan dari pergelangan tangan dan jari-jari secara berulang, yang ditandai dengan rasa kesemutan pada ibu jari telunjuk dan jari tengah. Selanjutnya. Perubahan muskuloskeletal pada lansia. Pada sistem muskuloskeletal penuaan dapat menyebabkan perubahan fisiologis yang bervariasi. Lansia banyak mengalami problem muskuloskeletal berupa penurunan fleksibilitas otot, penurunan kekuatan otot, stabilitas postural yang buruk, perubahan pola jalan, dan adanya nyeri muskuloskeletal. Otot-otot ekstremitas bawah sebagian besar terdiri dari otot-otot besar yang berfungsi untuk melakukan gerakan ambulasi seperti berjalan, sehingga penurunan kekuatan otot ekstremitas bawah dapat berpengaruh terhadap aktivitas berjalan. Kekuatan otot adalah kemampuan otot atau kelompok otot untuk melawan tahanan selama sekali dengan usaha maksimal, atau Kirchner dan Colby
2007. Dalam hal ini tentunya pada lansia mengalami penurunan kekuatan otot dikarenakan terjadi faktor degenerasi. Salah satu penyebab penurunan kekuatan otot pada lansia adalah degenerasi, perubahan struktur otot, dan ukuran serabut otot. Kekuatan otot yang cukup merupakan syarat penting untuk berjalan, dan menurunnya kekuatan otot dianggap sebagai komponen penting terhadap adanya gangguan mobilitas, keterbatasan fungsional, kelemahan. Fungsi otot yang berkurang juga dapat berkontribusi terhadap kelincahan saat melakukan tugas mobilitas terkait seperti berjalan. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa penurunan kekuatan sejumlah otot berhubungan dengan keterbatasan fungsional seperti kecepatan berjalan. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu penyakit muskuloskeletal pada lansia. Yang pertama ada osteoartritis atau pengapuran sendi, yaitu peradangan pada sendi yang diakibatkan oleh kerusakan tulang rawan, yaitu bantalan halus yang melindungi bagian ujung tulang. Kondisi ini kemudian dapat menimbulkan rasa nyeri atau sakit dan kekakuan pada persendian. Lalu yang kedua ada osteoporosis, yaitu kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah patah. Osteoporosis jarang menimbulkan gejala dan biasanya baru diketahui ketika penderitanya jatuh atau mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang. Lalu yang ketiga ada spinal stenosis, adalah kondisi penyempitan satu atau lebih ruang di dalam tulang belakang. Ruang yang sempit ini akan menyebabkan sumsum tulang belakang atau saraf menjadi tertekan atau terjepit dan akhirnya menjadi iritasi. Kondisi inilah yang nantinya akan menimbulkan berbagai gejala yang mengganggu. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Interupsi. Ya, silakan. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nadira. Izin bertanya, tadi kan kalau nggak salah di PPT ada penjelasan mengenai penyakit muskulo pada remaja ya. Nah, itu di carpal tunnel itu kan ada kayak gejalanya kayak kesemutan gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, biasanya kenapa kalau anak remaja main game terlalu lama gitu, kadang tuh tangannya suka kebas gitu. Kebas itu bisa dibilang kayak kesemutan gitu juga. Itu kira-kira kenapa ya? Udah, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Nadira pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah suara terdengar? Ya, terdengar. Ya, mau izin bertanya kepada kelompok 1. Pada PPT kan tadi dijelaskan mengenai perubahan muskuloskeletal pada remaja. Ya, maaf, suaranya kecil. Ya, sudah terdengar jelas? Ya, baik. Saya ulangi. Di PPT tadi kan dijelaskan mengenai perubahan muskuloskeletal pada remaja dan dewasa, dan yang paling umum terjadi itu seperti tadi CTS dan nyeri punggung. Kemudian kalau yang perubahan muskuloskeletal pada lansia itu pada umumnya itu seperti contohnya osteoporosis. Nah, ini saya tanyakan perubahan muskuloskeletal yang paling umum terjadi pada usia bayi itu apa, dan bagaimana tindakan kita sebagai fisioterapis untuk mencegah agar bayi tersebut itu tidak mengalami perubahan muskuloskeletal di saat masih bayi. Seperti itu. Terima kasih.
Ya, terima kasih Mila atas pertanyaannya. Ya, selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Interupsi, mohon izin bertanya. Ya, silakan. Mungkin Kak. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Putra. Mohon izin bertanya kepada kelompok 1 mengenai penyakit muskuloskeletal pada lansia, yaitu pada penyakit osteoporosis. Nah, untuk osteoporosis itu apakah bisa dilakukan dengan fisioterapi saja, dengan latihan dari orang-orang fisioterapi, atau mbah saya ini kebetulan terkena penyakit ini. Nah, dia juga harus minum obat juga, terus harus melakukan fisioterapi juga. Apakah bisa dilakukan salah satu saja atau harus dua-duanya juga? Seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Ya. Untuk Mila, tadi pertanyaannya bisa diulang nggak? Soalnya kurang kedengeran. Ya, mohon izin untuk mengulangi pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya ini, perubahan muskuloskeletal yang paling umum terjadi pada bayi dan tindakan kita sebagai nanti seorang fisioterapi untuk mencegah supaya bayi tersebut tidak mengalami perubahan muskuloskeletal di saat masih bayi itu seperti apa? Jelas apa bagaimana? Bagaimana Sadam? Apakah pertanyaannya jelas apa masih kurang? Izin Mila, pertanyaannya itu penyakit muskuloskeletal yang sering pada anak-anak dan cara pencegahannya ya tadi ya? Iya, pada bayi. Oke, jelas. Makasih Mila. Iya, terima kasih kembali. Ya, izin semuanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadira. Mengapa saat kita bermain HP kan kita suka mengalami kebas atau mati rasa? Ini disebabkan karena sebuah kondisi rusaknya saraf di dalam tubuh yang dapat
menyebabkan gangguan fungsi saraf. Saat bermain game atau gadget, biasanya kita akan mempertahankan satu posisi dalam waktu yang lama. Hal tersebut membuat kita beresiko menekan saraf dalam waktu yang lama, yang selanjutnya akan menyebabkan rasa kesemutan atau kebas. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin? Iya, izin nambahin untuk masalah kebas atau kesemutan itu seperti tadi dibilang Richard, dan kalau kita sangkutkan ke pembahasan tentang CTS, itu yang terkena nervus mediannya, dan dia emang nggak sepenuhnya bisa dibilang penyakit muskuloskeletal, tapi juga ada pengaruh neurologis di sana. Jadi kebiasaan kayak main HP yang terlalu sering juga bisa menekan si saraf ini, si tulang ini bisa menekan saraf ini sehingga si sarafnya mengalami gangguan seperti kesemutan gitu. Terima kasih. Ya, bagaimana Nadira? Apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih Irsya, terima kasih Zaid, terima kasih kelompok. Baik, sedikit menambahkan mengenai bermain game yang lama ya. Itu kan kita juga bisa pelajari dari posisi mekanik dan kinesiologi dari tangan kita tersebut. Nah, di sini memang pertama yang bermasalah sudah pasti ototnya. Itu akan terjadi istilahnya kaku atau pegal, biasa pasiennya pegal dengan satu posisi yang cukup lama. Kemudian, nah di tangan kita kan juga ada seperti yang dikatakan Zidan tadi, itu tidak murni otot dan tulang, itu ada syaraf juga, itu medianus. Nah, itu benar karena juga misal seperti CTS itu kan di terowongan yang namanya tunnelnya itu kan terdiri dari otot, ligamen, nervus, dan satu lagi ada vaskularisasi, aliran darah. Nah, kemungkinan bisa jadi juga kesemutan itu juga karena vaskularisasi yang terganggu. Itu aliran darah yang dari jantung dipompa ke tangan, sementara tangannya mengangkat atau memegang handphone dalam posisi yang lama, seperti itu kan. Sehingga dia karena ototnya tegang, sehingga menekan dari vaskularisasi. Nah, bisa jadi juga itu gangguan vaskularisasi. Nah, jadi memang tidak murni masalah muskulo sama tulangnya saja, bisa jadi juga gangguan vaskularisasi. Ya. Bagaimana, Indira? Mudah-mudahan bisa menambah ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Ya, lanjutkan. Ya, baik. Izin ya Bu untuk pertanyaan dari Nabila Vinka tadi. Jadi pertanyaan Nabila Vinka tadi itu apakah lansia yang mengidap osteoporosis harus meminum obat-obatan dan apa peranan fisioterapi pada osteoporosis? Apakah harus salah satunya saja atau keduanya? Baik, izin saya menjawab. Sebelumnya saya Fajariana Trimulia. Jadi osteoporosis ini perlu kita tahu kalau ini masalahnya itu kan di tulang ya, bukan di sendi. Jadi dapat dikatakan kalau osteoporosis ini merupakan penyakit yang tidak dapat diobati. Tapi kita bisa istilahnya meminimalisir efek dari osteoporosis ini penata laksanaan dari fisioterapi dan obat-obatan. Jadi perlu kita lakukan fisioterapi sendiri itu bisa melakukan dengan
terapi fisik geriatrik. Nah, terapi fisik geriatrik ini dapat membantu pasien, terutama lansia yang memiliki gangguan mobilitas dan fisik, yaitu seperti tadi osteoporosis, Alzheimer, dan lainnya. Nah, jenis intervensi ini tuh bertujuan untuk mengembalikan mobilitas, mengurangi rasa sakit, dan meningkatkan tingkat kebugaran jasmani. Jadi, fisioterapi ini enggak untuk mengobati penyakit osteoporosnya, cuman dia membantu untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kebugaran dari penderitanya. Seperti itu, Nabila. Mungkin teman-teman dari kelompok 1 bisa membantu menambahkan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Ana atas jawabannya. Kemudian saya mohon izin untuk menambahkan jawaban dari Ana. Benar tadi yang Ana bilang, osteoporosis itu kan penyakit di sendi ya, penyakit di tulang, yaitu pengeroposan dari tulang itu sendiri. Makanya nggak bisa sembuh total atau nggak bisa diobatin sampai dia benar-benar sembuh. Jadi untuk pertanyaan Nabila Finka tadi, harus dilatih atau nggak usah nih minum obat aja. Jadi kalau menurut kelompok kami, ada baiknya dilakukan dua-duanya. Karena apa? Terapi dilakukan untuk memperkuat dari sendi-sendinya juga. Jadi kan kalau tulangnya sakit, kita nggak boleh diem aja. Jangan sampai sendinya ikutan sakit kan. Jadi untuk menghindari penyakit-penyakit lain, latihan harus tetap dilakukan. Kemudian untuk minum obat itu juga harus dilakukan juga. Karena kan itu kerusaknya dari dalam ya, atau pengeroposan dari dalam. Jadi adanya obat itu ditujukan untuk menghambat jangan sampai tulangnya keropos lebih cepat kayak gitu. Terus mungkin bisa juga untuk neneknya Nabila Finka ditambah asupan gizinya seperti minum susu protein untuk membantu asupan protein untuk tulangnya ya gitu. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Cukup sepertinya. Bagaimana Nabila? Apakah sudah terjawab? Ya, sudah terjawab. Terima kasih kepada kelompok 1 atas jawabannya. Iya, kembali. Mohon maaf, izin menambahkan. Ya, silakan Ibu. Jawabannya sudah bagus. Tapi di sini juga kita harus tetap memperhatikan dari segi yang kita pelajari tadi, yang seperti dijelaskan tadi, apa aja sih struktur di tulang tersebut, gitu. Kan osteoporosis, berarti kan ada pengeroposan pada tulang. Pengeroposan itu karena apa? Karena tadi kan yang di dalam tulang itu kan terdiri dari osteoblas, osteosit, dan osteoklas ya. Nah, kita kalau bisa menjawabnya dari segi itu. Jadi pada lansia itu osteoblas tidak diproduksi lagi. Osteosit masih dan osteoklas yang lebih meningkat. Beda dengan saat muda. Kalau muda itu biasanya osteoblasnya yang lebih besar dan osteoklasnya masih sedikit. Nah, jadi dari segi anatomi dan fisiologinya berarti penting latihan fisik atau minum obat seperti itu kan untuk lansia. Sebenarnya memang penting kedua-duanya, tapi kita alasannya kenapa seperti itu? Latihan yang kita berikan itu dapat menekan dari produksi osteoklas, yaitu zat yang menghancurkan osteoblas tadi. Nah, jadi dengan beraktivitas, jadi dia dapat menunda seperti jawaban tadi. Tidak bisa disembuhkan, tapi dapat memperlambat proses pengapuran seperti itu. Nah, ditambah lagi dengan minum obat atau minum susu mengandung kalsium. Nah, jadi dengan usaha tersebut bisa membantu penundaan pengeroposan tulang lebih cepat pada lansia seperti itu. Jadi kita bikin itu dari segi perubahan dari muskuloskeletal yang kita pelajari. Ya, baik, terima kasih. Lanjut. Terima kasih atas koreksinya, Bu. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Mila,
penyakit yang muskuloskeletal yang sering diderita pada anak-anak dan cara mencegahnya. Jadi sebenarnya kalau pada anak-anak itu cenderung lebih banyak ke penyakit yang seperti tadi sudah disampaikan tuh, ada penyakit-penyakit yang sumbernya dari kongenital kayak brachidaktili, sindaktili, kondaktili, polidaktili, lobster claw, terus clubfoot. Nah, untuk cara pencegahannya si penyakit kongenital ini, kita harus tahu dulu faktor-faktor peningkat risikonya. Itu diantaranya kekurangan nutrisi pada ibu saat mengandung, lalu gen atau keturunan dari orang tua yang memiliki penyakit serupa, dan ada juga seperti tadi sudah dijelaskan itu reaksi obat-obatan bisa mempengaruhi penyakit muskuloskeletal pada bayi atau anak yang bersifat kongenital. Lalu selain kongenital juga ada penyakit pada anak yang sifatnya dia itu karena pertumbuhan perkembangan. Seperti tadi juga disebutkan ada skoliosis, kyphosis, lordosis. Meskipun itu ada juga yang jenisnya karena kongenital, tapi ada juga nih jenis dari 3 penyakit kelainan tulang belakang ini yang karena kelainan pertumbuhan dan perkembangan. Untuk cara pencegahannya, karena si anak ini atau bayi ini kan struktur tulangnya masih tidak sekuat dan tidak sekeras orang dewasa. Dia masih rawan dan masih lebih lemah lah atau rawan. Karena dari struktur tadi juga cartilage-nya masih lebih banyak. Untuk itu maka perlu pengawasan dari orang tua dan pemberian nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan tulang dan lebih jauh ke sistem ototnya juga biar lebih kuat untuk terhindar dari penyakit-penyakit yang mempengaruhi perkembangan pada muskuloskeletal. Mungkin teman-teman kelompok ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Ya. Mungkin Bu Nur Akheda mau menambahkan. Baik, jawabannya bagus. Sepertinya sudah menguasai ya. Saya juga berharapnya seperti itu. Berhubung ini pekerjaan kelompok, jadi sudah dikerjakan bersama-sama, kemudian dipelajari, tidak hanya dibaca. Jadi bisa dimengerti gitu kan. Walaupun dalam pikirannya, benar nggak ya. Tengok di googling gitu kan, tengok di buku, ternyata benar seperti itu. Bagus jawabannya tadi. Memang kebanyakan pada remaja dan lansia kan itu ada RBP, ada CTS, ada apalagi osteoporosis. Itu kan dengan bertambahnya usia maka terjadi pula lah perubahan perkembangan muskuloskeletal. Nah, ini masalahnya tadi yang ditanyakan, bagaimana dengan bayi dan anak-anak seperti itu. Nah, bayi dan anak-anak memang sudah dijelaskan tadi ya. Apa tadi namanya? Yang jadinya kembar itu, kemudian yang ada yang lengket gitu kan istilah ininya. Itu memang terjadi saat embriologi di dalam kandungan, dan itu tidak bisa dirubah. Bisa dirubah mungkin untuk kehamilan berikutnya. Karena apa? Ya seperti tadi, kurang asupan kalsium, atau mutasi gen, atau alkohol, atau bisa jadi karena minum obat-obatan. Memang ada, selama ini saya menemukan ada. Dan saya sendiri pun mengalami, putra saya ini itu jempolnya kembar satu, yang jempol kanannya, kukunya ada 2, seperti siapa artis India itu, Hrithik Roshan ya. Sesempat itu lahirnya memang spesial, malam Lebaran,
Kemudian memang diharapkan waktu itu anak laki-laki, dan itu juga hampir dioperasi karena terlilit tali pusat, tapi alhamdulillah normal. Jadi itulah, saya pun belum tahu ini penyebabnya apa. Mungkin kalau genetik, keluarga saya belum ada, dan kalau alkohol dan obat-obatan tidak ada. Bisa jadi mungkin karena entah, tapi kalau asupan kalsium dan obat-obatan dari spesialis epitin, ya kemungkinan bisa jadi juga karena kelebihan yang diberikan oleh Allah gitu ya. Mungkin jelas mungkin bisa jadi awal kehamilan saya sempat waktu itu lain swasta, kebetulan merasa demam dan saya minum obat demam, itu biasanya sekali minum langsung turun demamnya. Ini setelah 3 hari tidak turun-turun, jadi saya minum obat demam selama 3 hari dan saya lupa kalau saya sudah telat bulan seperti itu. Bisa jadi karena obat itulah ini gitu. Jadi kembali ke masalah tadi, jadi kalau untuk masalah perubahan ini, perubahan perkembangan muskuler pada anak ini, yang jelas bisa dengan edukasi kepada orang tua bahwa jika mereka ingin program kehamilan ataupun ada perubahan terasa di badan, itu mereka harus hati-hati sekali seperti itu. Jangan minum obat-obat yang sembarangan. Saya memang waktu itu kebetulan minum obat beli sendiri di apotek gitu tanpa resep dokter gitu kan. Kemudian itu yang kasusnya yang kongenital ya. Tapi kalau seandainya seperti tortikolis yang setelah lahir, kemudian skoliosis yang pada saat mulai anak-anak dan remaja, itu bisa dengan ya tetap edukasi kepada orang tua karena anak-anak kan belum bisa kita beritahu seperti itu. Misalnya kemarin saya ada tetangga sebelah rumah itu yang mengalami tortikolis, itu tidak ada kongenital. Masalahnya cuma sepele karena si anak ini kembar kebetulan, yang laki-lakinya lincah, yang perempuannya kurang, agak terlambat. Jadi pada saat proses belajar telungkup. Jadi si anak tuh sukanya dia miringnya ke kanan terus, tapi nggak bisa-bisa gitu kan. Si ibunya tidak mengerti, jadi dibiarkan saja anaknya sehingga kaku memang lehernya ke kanan. Jadi pada saat sudah berjalan usia 4 bulan, itu kan sudah pandai telungkup si anak. Pandai telungkup, tetapi pas telungkup itu posisi kepalanya miring memang ke satu sisi gitu. Dan saat didudukkan itu menangis seperti itu. Jadi berhubung orang tuanya kenal dengan saya, mereka meminta saya melihat bayinya seperti itu kan. Jadi pas saya agak miring gitu kan. Ini kenapa? Saya bilang. Nggak tahu Bu, pokoknya habis belajar telungkup jadi kayak gitu, kata ibunya. Jadi saya raba di sternocleidomastoideusnya memang agak menonjol sedikit. Kemudian saya tanyakan dari lahir seperti apa? Saya tanya. Normal kok, nggak ada, tidak ada seperti ini gitu kata orang tuanya. Hanya saja pas saya raba memang agak sakit anak. Oh ternyata memang posisi dan posisi pengaruh juga. Si ibunya sering meletakkan si anak perempuan sebelah sini, yang laki-laki sebelah sini gitu. Jadi edukasi itulah yang harus kita berikan kepada orang tua agar lebih memperhatikan. Seandainya posisi tidur ganti-gantian ya Bu, hari ini ke sini kepalanya, hari ini ke sana, hari ini ke sini, seperti itu. Karena si bayi kan sukanya reaksinya mencari sumber cahaya, sumber suara, seperti itu. Dan saat menggendong nanti, jadi kita edukasilah saat menggendong itu seperti apa gitu. Jadi posisi telungkupnya jangan di kanan terus, latih anaknya ke kiri, seperti itu.
Mohon maaf tadi terputus. Bagaimana Mila? Maaf tadi terputus. Ya Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Sudah terjawab dan terima kasih juga untuk kelompok atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lainnya. Ini berarti yang gabung baru 45 orang ya. Oh iya, tadi 1 orang izin ya. Iya, Bu. Baik, bagaimana kita lanjutkan? Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Ya. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, mungkin ditutup aja biar saya ingin memberikan penjelasan dikit. Ya, baik Bu. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan memberikan sedikit pemaparan. Saya akan menambahkan saja, ini sebagai teorinya aja, nanti bisa dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suara saya? Terdengar Bu. Terdengar Bu. Terima kasih atas pemaparan tadi dari kelompok 1. Kelompok 1 ya. Mengenai tumbuh kembang manusia. Alhamdulillah dari pemaparannya sangat bagus sekali. Mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi dan dipahami, tidak hanya dibaca, dipahami.
karena ini nanti akan berhubungan dengan untuk mata kuliah lainnya nanti, terutama pada saat praktek klinik nanti, seperti itu. Di mana tumbuh kembang manusia ini kita subnya yaitu tentang perubahan skeletal sistem dan perubahan muskular sistem. Skeletal berarti tulang ya, yang kedua muskular berarti otot. Jadi tubuh kita tersebut terdiri dari otot dan tulang. Jadi kita bahasnya hanya dari segi ini saja. Nah, apa aja itu komponen skeletal system? Nah, yang pertama yaitu terdiri dari cartilage atau tulang rawan. Tulang rawan ini merupakan sejenis jaringan ikat, menjaga tekanan mekanis sebagai struktur pendukung tubuh, berguna untuk penyerapan saat ada goncangan atau tekanan. Kemudian juga merupakan permukaan persendian, serta berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan tulang. Jadi bahan utamanya apa sih gitu? Dia terdiri dari tulang rawan. Tulang rawan ini terdiri dari air, proteoglikan, serat kolagen, dan sel tulang rawan atau kondrosit. Nah, jenis-jenisnya tadi udah juga ya disampaikan tadi. Nah, sini saya hanya mengulang aja sekilas biar lebih mengerti lagi gitu. Disamakan saja nanti persepsinya. Jenis-jenisnya pertama tulang rawan hialin atau hialin cartilage. Jumlahnya inilah yang paling banyak dan kaku, maksudnya keras gitu ya. Nah, di mana ditemukan yang jenis-jenis tulang rawan ini? Banyak ditemukan pada permukaan sendi dan dinding saluran nafas seperti trakea dan bronkus. Membentuk tulang panjang janin di lempeng pertumbuhan epifisis tulang yang imatur. Kemudian dia juga menutupi tulang yang membentuk sendi sinovial. Nah, sendi sinovial adik-adik udah tahu ya, kayak gitu, seperti itu. Sehingga disebut juga articular cartilage. Maksudnya hialin cartilage ini merupakan tulang rawan yang banyak ditemukan pada persendian seperti itu. Dia kuat dan kaku, maksudnya keras gitu. Bagi yang hobi makan tulang ikan itu bisa nanti ditengok ya. Kalau saya memang hobi sekali, jika makan ayam itu nyarinya yang tulang-tulang memang, jadi agak ini dikit tahu gitu. Nah, ini gambarannya hialin cartilage. Bisa dipelajari. Kemudian yang kedua, fibrocartilage. Fibro, berarti kan tulang rawan yang seperti persendian tadi ya, persendian yang ini ya, antar tulang vertebrae ya tadi ya. Biasanya ditemukan di acetabulum. Nih, discus invertebralis, terus meniscus, dan pada insersi tendon. Ini sifatnya dia lebih lentur daripada hialin. Kalau hialin tadi kan dia kaku, dia di permukaan sendi ya, keras. Kalau ini dia agak lentur. Jadi kalau pada tulang ayam itu biasanya di paha bawah itu yang pas ujungnya itu seperti itu. Dia lentur. Seratnya disusun sejajar dengan kekuatan jaringan. Nah, penampakannya seperti ini. Tengok. Oke. Nah, yang ketiga yaitu elastic cartilage, yaitu tulang rawan yang elastik. Nah,
yaitu inilah yang paling lentur. Ditemukan di laring, telinga, dan epiglotis. Memberikan dukungan yang dengan fleksibilitas. Berarti dia sangat elastik ya. Kayak di tenggorokan kita kan lunak nih, bisa dipencet-pencet ya di telinga seperti itu. Ini untuk tulang rawan atau cartilage. Gimana sih sifatnya tulang rawan ini? Dia tidak memiliki suplai saraf dan vaskular sendiri. Tulang rawan tahu ya warnanya putih ya, makanya dia tidak memiliki suplai saraf dan vaskular. Sementara oksigen dan nutrisi harus diperoleh dari jaringan sekitarnya melalui difusi. Jadi sifatnya ini, tulang rawan ini dengan penggunaan yang terus-menerus dan bertambahnya usia, sel-sel permukaan artikular menjadi aus, menipis, kemudian akhirnya permukaannya terdapat perubahan. Nah, perbaikan tulang rawan ini tergantung pada pertumbuhan interstisial dan kemampuan kondrosit yang mensintesis dan mempertahankan materi ekstraseluler. Seperti itu. Yang kedua tadi ya tulang rawan, yang kedua tulang itu sendiri. Nah, kerangka tulang maksudnya. Kerangka tulang itu terdiri dari 14% berat badan, yang lebih tua 15% dari berat bayi baru lahir dan 17% dari anak-anak muda. Tulang juga merupakan jaringan ikat yang tersusun dari sel-sel dan matrix tulang. Jadi fungsinya pelindung organ vital, kalau tulang daerah dada, kemudian penyangga berat tubuh, kaki, paha, penyimpanan mineral, yaitu sumsum tulang kita, dan penyimpanan sumsum tulang. Jenisnya apa aja? Jadi ada dua. Seperti yang dijelaskan tadi juga ya, mungkin namanya saja yang berbeda, tapi pemahamannya sama. Yang pertama compact bone, yaitu disebut juga tulang kortikal atau tulang pipih. Tadi juga udah dijelaskan ya sama kelompok 1. Kemudian cancellous bone, yaitu tulang trabekular atau spon yang mewakili tulang kerangka manusia. Jadi dua jenis ini atau tulang ini ya, mewakili 20% dari tulang kerangka manusia ini tulang-tulang kecil atau trabekular. Nah, ini gambarannya untuk bone. Contoh rawan artikular tadi. Ini kan cancellous bone. Seperti itu. Nah, jadi di dalam skeletal system ini ada istilahnya teori mekanostat, yaitu di mana mendukung pentingnya fisik untuk beraktivitas, terutama dalam menahan beban, pada optimalisasi tulang pertumbuhan, kepadatan tulang, dan kekuatan tulang. Inilah yang dimaksud tadi untuk masalah osteoporosis tadi. Jadi pencegahan osteoporosis itu adalah dengan pentingnya aktivitas fisik. Seperti itu. Kemudian bisa dibantu dengan asupan kalsium. Sehingga bisa memperlambat proses dari osteoporosis itu sendiri. Seperti itu. Jadi
bisa menghindari terjadinya juga fraktur karena terjadinya aksiden atau suatu aktivitas yang agak berat pada seseorang. Ini untuk prosesnya tadi. Ini dia teori mekanostatnya. Modulatornya terdiri dari hormon, nutrisi, dan faktor sekitar. Kemudian efektor signal. Kemudian disinilah bekerjanya osteoblas dan osteoklas. Osteoblas memproduksi zat-zat yang di dalam tulang, sementara osteoklas untuk menghancurkannya. Sehingga dengan melakukan aktivitas bisa meningkatkan massa dari tulang itu sendiri, sehingga terjadilah tulang yang kuat seperti itu. Nah, bagian tulang yang panjang ini tadi juga sudah dijelaskan juga ya, tulang-tulang besar pada tubuh kita. Diafisis yaitu tulang panjang, disinilah pusat utama terjadi osifikasi. Kemudian jadi epifisis yaitu osifikasi sekunder. Kemudian lempeng epifisis yaitu yang terdiri dari tulang rawan tadi, hialin, dan terakhir metafisis, bagian yang lebih lebar dari batang tulang panjang dan berdekatan dengan lempeng epifisis. Nah, ini gambarannya tahap osifikasi endokondral tulang panjang. Ini pada yang A ini model dari tulang rawan, kemudian B ini periosteal, tahap-tahap periosteal, mulai terbentuk kalsium. Kemudian yang C ini vaskularisasi pada matrik dari tulang rawan tersebut. Kemudian yang D ya, yang D ini terjadi epifisis, ini epifisis sentral dari osilasi. Kemudian yang E ini endokondral osifikasi. Dan yang terakhir ini epifisis plate, tahap yang terakhir tadi. Itu tadi yang tulang panjang ya, atau tulang besar. Ini untuk tahap perkembangan vertebrae atau tulang belakang. Bisa dipelajari nanti. Ini precartilage, sebelum terbentuknya tulang rawan. Ini pada usia 5 minggu. Ini terjadi kondrifikasi, kemudian osifikasi. Bisa dibaca ya. Yang D ini saat lahir, tulangnya, sentrumnya. Kemudian E dan F sudah terbentuk. Ini pada saat osifikasi. Ini bodi dari tulang belakang. Ini sekundari osifikasi. Tadi sudah ada tulang rawan, kemudian tulang,
yang terakhir adalah joints atau persendian. Nah, sendi ini merupakan hubungan fungsional antar tulang. Jadi tujuan utama sendi adalah untuk memungkinkan rentang gerak yang luas, di mana dalam sendi tersebut dihubungkan oleh ligamen, tendon, otot, struktur jaringan ikat, dan kapsul sendi. Nah, jenis sendi itu sendiri ada dua, yaitu sinartrosis dan diartrosis. Sinartrosis ini ya sendi yang gerakannya sangat minimal, sementara diartrosis gerakannya luas, seperti itu. Kemudian untuk sendi sinovial, ini pembentukannya, perubahan dari sendi sinovial. Ini model awal dari tulang tulang untuk persendian sinovial. Kemudian terbentuk cartilage, kemudian joint kapsul. Terakhir terbentuk artikular cartilage-nya, joint kapsul, ada joint cavity, tulangnya sudah bagus, ada ligamen yang meningkat, ada meniskus, serta membran sinovial. Inilah yang dinamakan sendi sinovial yang lengkap. Bagaimana perkembangan dari skeletal atau tulang tersebut? Nah, ini bisa dilihat, mungkin sama dengan gambar yang tadi juga, ini beda gambar saja. Jadi perkembangan sistem tulang kita mulai diawali dari prenatal ya, sebelum lahir, itu dari dalam kandungan, kemudian saat bayi dan anak-anak, remaja, dewasa, dan dewasa tua atau lansia. Nah, apa kelainan atau penyakit yang muncul? Nah, ini tadi ya implikasi klinis ya. Kalau untuk tulang ya osteoporosis, osteoartritis, apalagi stenosis spinal tadi juga bisa ditambahkan. Ya, ini salah satu gambarannya. Saya menambahkan saja sama dengan yang tadi dipaparkan. Nah, ini salah satu contoh yang prenatalnya sebelum lahir. Ini sudah ada terbentuk, ada skapula dari kepala ya. Ada tulang parietal, occipital, cervical, skapula, humerus. Ini sudah lengkap. Dari dalam kandungan sudah lengkap kita. Tapi saya sampai saat ini masih agak terkendala juga kemarin. Ini saat hamil 7 bulan ini saya USG. Itu masih belum nampak betul sempurna seperti ini gitu. Karena keterbatasan USG, padahal sudah 4 dimensi. Sudah setengah jam. Dan itu tergantung bayinya juga memang. Bayi saya agak lincah, jadi agak susah disorot seperti itu. Itu tadi yang pertama perubahan skeletal ya. Yang kedua kita perubahan muskular. Itu merupakan jaringan massa yang besar dalam dalam tubuh. Ini otot ya, muscular system atau otot. Tadi juga udah jelaskan sama teman-teman, adik-adik, ada 3 jenis ya otot. Ketinggalan N. Otot voluntary atau otot rangka, kemudian involuntar, otot halus. Ini biasanya yang terdapat pada sistem pencernaan, kandung kemih dan pembuluh darah.
Kalau otot volunteer ini kan otot rangka, itu lebih dari 500 otot di tubuh orang dewasa, kemudian otot jantung. Tipenya ada 2, yaitu tipe lurik dan tidak lurik. Sementara jenis serabutnya ada jenis tipe 1, disebut oksidatif atau lambat. Yang kedua, yaitu disebut oksidatif cepat. Nah, ini gambarannya. Nanti ini secara mekanisnya bisa nanti dijelaskan oleh bagian anatomi ya. Anatomi udah belajar ya? Anatomi fisiologi. Ini bagian-bagiannya tadi. Adik-adik tadi juga sudah menjelaskan. Ini gambarannya. Kemudian tahap pembentukan otot primer dan sekunder. Yang hijau ini otot cepatnya, atau tipe 2 tadi, dan slow ini otot lambatnya. Nah, ini gambaran atau hasil gambar dari perkembangan otot dari prenatal dari dalam tubuh. Di sini sudah nampak otot mata. Maaf, ini ya otot mata. Kemudian ini cervical myotom. Kemudian upper limb ini. Jadi semua sudah dari dalam kandungan itu sudah lengkap. Walaupun porsi besarannya belum maksimal, tetapi sudah mulai nampak lengkap seperti itu, otot, tulang, dan persendiannya. Ini yang A ini tadi saat embrio 41 hari. Yang ini adalah transverse embrio. Dan yang C ini embrio saat 6 minggu ya. Tulangnya pun sudah nampak ini. Oke, kita lanjut. Nah, peningkatan kekuatan otot itu akan meningkat seiring bertambahnya usia hingga dewasa. Dan akan menurun pada masa dewasa pertengahan. Dewasa pertengahan itu ya umur 30-an sudah dewasa pertengahan, sehingga setelah usia 50 nanti masa otot itu akan mulai berkurang. Disebut juga dengan sarkopenia. Ini akan mempengaruhi kekuatan dan kemampuan fungsional. Jadi seiring bertambahnya usia, mempertahankan kemampuan fungsional memiliki banyak hubungan dengan seperti yang saya sampaikan tadi, tetap aktif secara fisik. Perubahan terkait usia ini tidak dapat dihentikan memang. Tidak bisa kita tidak bisa terhindar dari penyakit tua seperti itu atau osteoporosis, tetapi kita dapat diperlambat. Yang harusnya osteoporosis ya kalau bisa sih umur 70, 80 gitu ya. Tapi kalau tidak diusahakan yang aktivitas fisik, kemudian olahraga, kemudian gaya hidup sehat, itu umur 50 tahun biasanya sudah mulai osteoporosis. Osteoporosis memang tidak penyakit, tetapi ada rasa tidak nyaman. Nanti bisa di googling. Osteoporosis itu rasanya panas, gerah, sendi-sendi sakit, seperti itu. Tidak bisa tidur malam. Itulah ciri-cirinya osteoporosis. Seperti orang tua saya, alhamdulillah sampai saat ini
memang sudah mulai sakit-sakit, tetapi untuk mobilisasi masih mandiri meskipun umur sudah 80 ke atas, karena memang orang tua saya yang laki-laki dan perempuan memang dari dulu memang pekerja. Si ibu saya pedagang yang setiap hari bergerak, ayah saya juga dulu punya usaha pengetaman kayu, kemudian sampai sekarang masih jika ada yang menjemput untuk memperbaiki diesel atau mesin, beliau tetap pergi dijemput, kemudian beliau nanti buka ini gitu. Nanti yang punya mesinnya yang membuka, ayah saya hanya melihat, oh ini ganti, ini coba dibersihkan, seperti itu. Alhamdulillah masih sehat walaupun sudah osteoporosis sudah mulai dan sudah agak kifosis karena umurnya sudah 80 ke atas. Tetapi alhamdulillah keluhan-keluhan itu sangat minimal gitu. Beda dengan pasien yang selama ini saya temukan di rumah sakit, umur 45 tahun dah nanti terapi sebulan pinggangnya, bulan depan sudah lututnya, seperti itu. Itulah yang memang orang-orang yang kurang aktif. Tapi orang tua saya alhamdulillah dengan aktivitas yang rutin seperti itu, memang tidak orang kantoran. Alhamdulillah sampai saat ini untuk mobilisasi ya hanya nyeri-nyeri sedikit seperti itu. Nah, jadi osteoporosis itu kita tidak dapat menghentikannya, tapi dapat diperlambat. Caranya gimana? Yaitu tadi menjaga status gizi, olahraga, dan beraktivitas fisik. Seperti itu. Demikian pemaparan dari saya. Jadi saya hanya menambahkan saja, tidak selengkap yang dari adik-adik paparkan tadi ya. Karena pada saya sempat nanya sama Pak Syakib, saya bingung Pak, apa sih perubahan muskuloskeletal ini, saya bilang. Cuma tentang itu katanya, perubahan pada otot dan tulang manusia, beliau sampaikan. Oh ya, saya dikasih buku dan saya pelajari dari itu. Demikian pemaparan dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya atau bisa kita diskusikan bersama. Mau berbagi pengalaman, saya persilahkan. Interupsi, Bu. Ya. Apakah suara saya terdengar jelas? Kurang sedikit. Bisa ditambah sedikit. Apakah sudah terdengar jelas? Sudah. Perkenalkan, nama saya Askia Zahra. Mau nanya, Bu. Jadi kan ibu saya mengalami osteoartritis kan, OA di lutut. Nah, sebenarnya kalau udah terjadi itu mengkonsumsi kayak protein, kalsium itu masih dapat berpengaruh nggak sih Bu untuk tulangnya itu jika udah terjadi? Soalnya kalau yang setahu saya kalau kayak kalsium gitu kan paling kayak buat dari awal kan mencegah. Cuma kalau jika sudah terjadi apakah masih berpengaruh atau enggak gitu Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi atau langsung saya jawab aja dulu ya? Mamanya OA lutut.
masih memerlukan ini enggak gitu ya? Bagaimana? Kalau boleh tahu aktivitasnya apa? Ibu rumah tangga aja sih, Bu. Paling memasak. Padahal sebenarnya ibu rumah tangga itu lebih capek loh. Ibu rumah tangga, kemudian ya bekerja lah seperti itu ya. Karena ibu rumah tangga itu pekerjaannya nggak pakai habis. Selesai nyuci, jemur, selesai jemur, masak, selesai masak, cuci piring, seperti itu. Dan kalau boleh tahu fisiknya gimana? Apakah overweight atau ideal atau gimana? Overweight sih, Bu. Ya, oke. Ya, terkadang OA gen ini tidak hanya lansia saja yang diserang memang. Usia muda pun banyak. Karena itu tadi berat badannya. Jadi mungkin untuk asupan itu tidak apa-apa, tetap diberi seperti kalsium dan protein agar tidak mudah itu memperlambat dari osteoporosis tadi. OA dengan osteoporosis beda ya. Kalau OA kan ada radang pada sendinya, kalau osteoporosis memang kandungan dalam tulangnya. Nah, kalau OA berarti pertama-tama yang harus diberikan ya edukasi. Edukasi yaitu berarti aktivitas fisik yang menggunakan weight bearing memang, tetapi tidak berlebihan seperti itu. Umpamanya habis nyuci piring nanti ya udah istirahat dulu bentar, duduk gitu. Kemudian selesai nanti masak, duduk sebentar. Jadi istilahnya ditata pekerjaannya. Terkadang kan ada ibu-ibu dia menyelesaikan pekerjaannya itu ingin cepat, ini langsung tanpa istirahat, jadi ditahan-tahan. Saya dulu seperti itu. Tapi saat sekarang ini setelah usia saya 40 tahun saya tidak kuat lagi. Jadi nanti sambil menggoreng ya sudah duduk dulu seperti itu. Nah, jadi asupan tetap perlu diberikan. Ini untuk menjaga agar tulang tidak cepat rapuh, tidak ada kata-kata terlambat. Kemudian kalau untuk postur, diusahakan berat badan kalau bisa dikurangi ya tetap seperti itu. Kemudian berikanlah exercise yang sudah pernah belajar latihan belum ya? Oh, belum ya. Belum ya. Oh, ini semester 3 baru masih teori-teori ya. Nanti diberikan latihan penguatan pada otot-otot sekitar lutut seperti itu. Dan yang terakhir yang perlu diapakan, pakailah alat imobilisasi, misalnya pakai deker seperti itu. Tahu deker yang untuk apa itu? Gunakan deker, dan menggunakan deker ini pada saat beraktivitas saja. Namanya sedang mau masak nih, pasang sarungkan lututnya, beliau masak. Nanti pas istirahat diturunkan lagi seperti itu, dicopot seperti itu. Nah, jadi untuk mengenai OA seperti itu. Tapi jika memang nyerinya tidak berkurang dan makin ini ya mungkin diperlukan analgesik atau obat, kemudian atau terapi seperti itu. Tapi yang jelas minum kalsium dan susu boleh-boleh saja, karena itu untuk memperlambat osteoporosis. Kemudian tetap beraktivitas seperti biasa, hanya saja di-manage, dibagi. Kemudian edukasi, kalau bisa berat badannya jangan bertambah lagi, atau kalau bisa tetap atau kurang. Kemudian gunakan deker
Seperti itu. Semoga membantu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sama-sama. Interupsi, Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Kenalkan, nama saya Melin Vanessa. Jadi pertanyaan saya, Bu, kakak saya kan sering banget ngeluh tangan di sininya itu sakit ya, Bu. Tapi saya bilang, ih tulang aku sakit deh, tulang aku sakit. Padahal dia masih muda, Bu, umurnya masih 26. Itu mungkin nggak kakak saya itu karena osteoporosis atau osteoartritis. Terus pertanyaan saya, kalau keluhannya dia kan sakit terus ya, Bu, sampai kadang tuh nggak bisa ngetik, nggak bisa nulis, kayak gitu. Itu mendingan langsung ke dokter ortopedi atau ke fisioterapi aja. Kasih, Bu. Ya, baik. Di pergelangan tangan atau di mana tadi? Di sini, Bu, maaf. Kelihatan nggak? Kayak Oh, di sini. pergelangan, tapi dia ngeluhnya tulangnya sakit, gitu. Oke. Iya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik, saya coba bantu jawab. Usianya 26 tahun. Sudah berkeluarga belum? Belum, Bu. Belum. Aktivitasnya sekarang apa? Ngantor, kerja. Hah? Kerja. Ngantor, Bu, ngantor. Kantor. Oh, berarti banyak di depan komputer. Ya. Oke. Kebiasaannya, istilahnya gimana ya? Asupannya seperti apa? Apakah hobi makanan junk food atau suka makan sayur dan buah? Kalau menurut pengamatan sehari-hari seperti itu. Menurut saya sehat sih, dia lebih sehat daripada saya makan sayur, makan buah, minum susu gitu. Iya. Jadi posisi kerjanya di depan komputer yang banyak ya. Baik. Setelah bisa ada nggak kira-kira spasme di pergelangan tangannya? Nggak ada. Nggak ada ya. Kurus orangnya nggak, sedang saja? Sedang aja, sedang. Nggak kurus banget, nggak gendut juga. Oke. Ini asumsi atau penilaian dari saya. Bisa sudah lama enggak ya? Baru-baru ini saja? Dia ngeluh sakit itu awal-awalnya kan belum sakit banget, Bu. Dia ngeluh dari tahun kemarin, ih kok ngilu ya. Terus udah mulai dari tahun 2021 ini kadang sampai nggak bisa ngetik sama sekali gitu. Oke. Pernah terkena COVID? Baru kemarin. Pernah ya? Tapi dia sakit pergelangannya itu sebelum kena COVID, Bu. Oh, sebelum. Oke. Ya. Jadi begini, kalau menurut penilaian saya, itu kemungkinan masalah pada pergelangan tangan itu karena posisi pekerjaan. Jadi mungkin nanti bisa diedukasi, kakak gimana sih posisi kerjanya di kantor gitu, mejanya seberapa sih tingginya gitu, kemudian komputernya seberapa gitu kan, keyboardnya posisinya bagaimana gitu kan. Nah, jadi nanti bisa diedukasi dari itu. Kemudian lebih parah setelah dia kena COVID atau sebelum COVID? Mendekati COVID udah mulai sakit banget. Abis COVID, iya sih kayak lebih parah. Lebih sering sakit, tiba-tiba gitu. Jadi sekarang itu ada penemuan terbaru
dari fisioterapi fisioterapi pada penelitian pasien pasca COVID itu sekarang juga menyebabkan ada menimbulkan ketidaknyamanan juga pada pasien gitu. Jadi pasien-pasien pasca COVID sekarang juga banyak keluhan pada muskuloskeletal juga. Jadi 2 minggu saya sebelum pindah ke sini waktu bulan Mei yang lalu, itu juga saya ada terapi ke rumah sekretaris dari salah satu kantor di sana. Itu beliau juga sudah 1 bulan pasca COVID mengeluh nyeri-nyeri sendinya. Nyeri lututnya, kakinya, tangannya, pinggangnya, semua nyeri. Jadi memang setelah diteliti ternyata 2 hari ini ada yang ikut TOT fisioterapi, TOT COVID yang dilakukan PERVI, enggak ya? Nah, itu saya mengikuti, ternyata memang pada perkembangan sekarang pasien pasca COVID bisa menyebabkan keluhan pada muskuloskeletal. Nah, jadi menurut saya itu nyeri pada tangan kakaknya itu awalnya karena memang pengaruh aktivitas sehari-hari yang pekerjaannya yang di depan komputer atau di kantor, nanti itu bisa diedukasi, diajarkan nanti cara traksi, kemudian translasi atau lakukan senam pada pergelangan tangan. Seandainya beliau merasakan nyeri seperti itu, kemudian asumsi yang kedua saya karena beliau pasca terserang COVID. Jadi penanganannya untuk sementara boleh pakaikan krem untuk anti nyeri, misalnya bisa painkiller atau hot cream atau semacam yang ada di rumah. Seandainya itu tidak ada perubahan, bisa diberikan imobilisasi atau stabilisasi pada wrist, menggunakan seperti ini dekat juga, tapi dia ada di toko olahraga, ada biasanya, atau sama orang OP juga bisa dipesan itu. Saya dulu biasanya pesan di sini, di Jakarta sini, ada merek Stella, bisa di-share nanti, ada jenis-jenisnya, ibaratnya diimobilisasi. Jadi saat dia kerja, dia menggunakan itu, saat istirahat baru dilepaskan, seperti itu. Jadi dikurangi aktivitasnya saat bekerja. Kan kalau ngetik kan yang dipakai kan jari, sementara dia kan nyerinya di sini, dia ada diimobilisasi gitu. Nah, atau nanti kalau seandainya ingin yang cepat, boleh langsung ke fisioterapi aja, nggak usah ke dokter dulu, gitu kan. Fisioterapi biasanya diberi NMT, tapping, neuromuscular tapping, itu biasanya juga sangat membantu, itu juga tanpa efek samping. Karena kalau kita ke dokter biasanya dikasih obat ya, seperti itu. Namun jika seandainya memang tidak ada dokter ortoped, seperti itu. Nah, mudah-mudahan membantu ya. Iya Ibu, terima kasih banyak Bu jawabannya. Nanti saya kasih tahu kakak saya. Ya, sama-sama.